Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali kita akan ngomentari Nusron Wahid ya di acara ILC yang baru aja saya tonton itu tadi. Jadi gini, mengenai katanya ya, kata para surveyor ini ya, Pak Mangkunegari itu mengatakan bahwa ini pemilu bisa satu putaran, yang mana adalah Prabowo Gibran gitu ya. Jadi nggak sampai 2 putaran. Nah, tentu di situ di ILC itu tentu topiknya adalah bagaimana bisa jadi satu putaran. Jadi bagaimana logikanya gitu. Jadi Nusron Wahid dari para pengamat itu mengatakan bahwa ya indikasinya ada kecurangan gitu kan, karena sudah terlihat jelas gitu. Nanti saya akan terangkan. Jadi Nusron Wahid itu ya mengcounter itu dengan mengatakan bahwa dia menyindir bahwa lawan-lawan dari kubu Prabowo Gibran ini ya kayak dari pasangan Anies atau pasangan Ganjar itu mengatakan di sini kan mengatakan bahwa punya mental mentalnya nggak bagus, dalam artian sudah kalah dalam bertanding sehingga alibinya adalah kecurangan. Padahal mereka ini adalah pengakuan Nusron ini ya, mereka ini yaitu kelompok Prabowo Gibran ini adalah orang-orang yang duafa kekuasaan, ya kan? Yang menyebut bahwa ya kita kan cuma punya menteri perekonomian, menteri kemaritiman gitu kan. Dia lupa menyebut bahwa Prabowo itu menteri pertahanan gitu kan. Dan dia lupa juga bahwa hubungan Prabowo Jokowi itu lebih dekat dibandingkan hubungan Jokowi dengan Megawati sekarang ya. Kalau dulu ya hubungan Jokowi dengan Megawati dekat sekali. Tapi sekarang berbalik. Jokowi jadi anak durhaka yang dia tuh meninggalkan Megawati dan dia pergi kepada Prabowo. Nah, itu harus diingat. Jadi kita mau komentar Nusron ini, kita menonton dia ini cuma bisa ketawa gitu kan. Apa dia nggak melihat, ya kan? Jadi ketika para pengamat politik atau melihat bahwa dari kubu lawannya Prabowo Gibran yaitu Anies dengan Ganjar gitu kan, itu melihat kecurangan itu dari indikasi-indikasi yang terjadi, ya. Ingat, pemimpin itu harus netral, ya. Pemimpin dan aparat di bawahnya harus netral. Makanya kita mengetahui bahwa akhlaknya bahwa ASN, Polri, TNI maupun pemerintah itu harus netral. Ya, nah ini tidak netral. Jokowi jelas-jelas menunjukkan keberpihakannya cawe-cawenya kepada Prabowo Gibran, ya kan? Nah, jadi ini jelas sudah netral guys. Ini jelas tidak punya etika gitu. Nah, karena kenapa yang bagian kuasa itu nggak boleh nggak netral, harus netral karena mereka punya kuasa, sehingga dengan kuasanya mereka bisa menggerakkan kekuasaan itu untuk memenangkan paslon yang didukungnya. Itu masalahnya guys, ya kan, makanya harus netral. Jadi para ASN, TNI, Polri, pemerintah ya itu boleh, bahkan harus punya pilihan, tapi nggak boleh dijadikan sebagai propaganda, mempropagandakan atau menunjukkan membantu salah satu pihak, nggak boleh, karena mereka punya kuasa gitu loh. Jadi penguasa nggak boleh berpihak. Mereka boleh berpihak dalam arti ya boleh mencoblos dalam kertas suara, tapi nggak boleh menunjukkan dukungannya. Kenapa? Karena itu akan membuat publik curiga, karena dengan begitu mereka akan menggunakan kuasanya untuk melakukan banyak kecurangan. Karena keberpihakan sendiri adalah kecurangan, gitu kan? Nggak boleh ibarat gini ya. Saya ya kan kayak Rasulullah ya. Rasulullah itu dengan tegas mengatakan bahwa kalau anaknya pun sekalipun ya Fatimah itu mencuri, saya akan potong tangannya. Nah, beliau secara logika memang itu anaknya, dia dukung anaknya. Tapi dia tidak mengatakan itu atau tidak menunjukkan dukungan itu pada anaknya, tidak. Bahkan dengan tegas dia mengatakan bahwa kalau anakku mencuri ya aku akan potong tangannya. Artinya beliau tuh netral.
Ya kan netral. Jadi nggak ada dia tuh mendukung. Oh, nanti kalau anakku, urusan aku ya, kalau mencuri tidak akan potong tangannya. Bahkan untuk itu aku akan jadikan dia khalifah, biar dia aman. Biar kalau mencuri dia tidak akan potong tangannya gitu. Jadi atau dia punya kekuasaan sehingga dengan kuasa hukum itu dia bisa mencegah kalau dia mencuri dia tangannya jangan potong gitu. Enggak, Rasul tidak seperti itu. Rasul itu tidak pernah menunjukkan kefavorititannya kepada siapapun, tidak. Ya kan? Nah, dia tidak contoh misalnya kayak ada kisah kayak Zhuge-Liang guys, kalau udah tahu ya zaman 3 kerajaan dia. Zhuge-Liang waktu itu hendak kelompok Liu Bei ini hendak merebut satu kota. Ya, nah di situ bersainglah antara jenderalnya dua yaitu Zhang Fei dengan Zhou Yun, gitu kan. Zhang Fei dengan Zhou Yun. Nah, Zhang Fei itu kemaru guys, dia sudah menguasai satu kota, bisa merebut satu kota, dia pengen merebut kota ini lagi. Zhou Yun nggak terima. Zhou Yun mengatakan sudah Zhang Fei, kamu sudah punya prestasi merebut kota itu, kasih ini bagianku. Zhang Fei nggak mau. Akhirnya mereka berdebat. Akhirnya Zhuge-Liang menengahi dengan cara apa? Dia membuat kertas, lalu dia menuliskan tulisan yang sama, yaitu tidak pergi. Lalu dia kayak mengundi gitu, ya masukkan dalam botol, lalu dia goyang-goyang, lalu dia serahkan kepada Zhang Fei dan Zhou Yun untuk memilih. Kalau isi kertas itu menerangkan bahwa pergi, maka dialah yang akan merebut kota itu. Tapi kalau dengan dia pergi, ya dia tinggal berarti, ya kan? Nah, ternyata Zhang Fei ngambil duluan dan dia mendapatkan jawaban jangan pergi. Habis itu Zhou Yun yang ngambil. Nah, Zhou Yun juga mendapatkan jangan pergi juga. Karena itu sengaja taktik Zhuge-Liang biar Zhou Yun yang pergi, ya kan? Nah, sengaja dia bikin kertas itu tulisannya jangan pergi kedua-duanya. Karena dia pengen Zhou Yun pergi. Nah, Zhang Fei dengan vokal mengatakan bahwa sial lah ibarat gitu kan, jangan pergi, berarti dia nggak pergi ya. Zhou Yun pas mau ngomong, mungkin dia mau ngomong kan, aku juga jangan pergi nih gitu kan, bukan kamu aja, kenapa begini? Mungkin dia mau mempertanyakan. Zhuge-Liang dengan pintarnya mencegah dengan mengatakan bahwa oke, Zhang Fei, kamu sudah jelas dapatkan kertas yang menuliskan jangan pergi, berarti yang pergi Zhou Yun. Nah, tapi jadi Zhou Yun jadi dipaksa diam gitu kan. Nah, tapi Zhou Yun nggak puas, dia kembali kemudian dengan bertanya kepada Zhuge-Liang, kenapa Anda begitu Pak? Jadi Zhou ini dia sebagai orang yang punya martabat, dia nggak mau presiden militernya ini ya, yaitu Zhuge-Liang itu menunjukkan favoritism gitu. Dia lebih favorit pada Zhou Yun. Dia maunya Zhuge-Liang netral. Kenapa Pak Zhuge-Liang membuktikan dia netral? Aku bukannya tidak netral Zhou Yun. Aku tuh bagi aku tuh kalian itu semua sama. Nggak ada tunjukkan kebenaran. Dan itu aku tunjukkan dengan di publik selama ini kan tidak pernah aku mengatakan bahwa aku lebih condong kepada Zhang Fei atau pada Zhou Yun atau kepada kamu, kan tidak pernah. Ya kan aku netral selama ini. Nah, alasannya kenapa aku milih kamu ya, bukan karena kamu adalah lebih favorit daripada yang lain, tidak. Tapi aku mempertimbangkan bahwa Zhang Fei itu tuh terlalu temperamental, sehingga kalau aku utus dia untuk rebut kota itu akan gagal. Karena kota itu perlu direbut dengan kebijaksanaan, dengan kepala dingin. Nah, kamu kan cocok orangnya. Jadi demi keberhasilan misi ini, bukan karena aku berpihak ya. Aku berpihak pada misi ini, bukan pada orangnya. Sehingga kamulah lebih cocok. Nah, itu pemimpin juga yang itu, guys. Dan Zhou Yun itu adalah yang dipimpin yang sama-sama keduanya ini adalah netral. Menunjukkan bahwa mereka itu harus netral. Nah, itu yang tidak terjadi pada sekarang ini, pada Jokowi. Dia menunjukkan keberpihakan, dia terus terang mengatakan bahwa favorit saya Pak Prabowo. Nah, itu masalahnya. Jadi apa yang dilakukan Zhuge-Liang ini tidak dilakukan oleh Jokowi. Dia sebaliknya, antitesis dari Zhuge-Liang ini gitu guys. Nah, di situ parahnya. Menunjukkan keberpihakan. Bahkan dia tega mengkhianati Megawati dan PDIP. Dan jelas mereka ini satu partai, ingat ya. Jokowi adalah petugas partai yang durhaka kepada
ketua partai dan partainya. Ya harusnya selogika, etika, akhlak moral, dia harusnya mendukung apa yang ketua partai dan partainya dukung, yaitu Ganjar. Tapi tidak, gitu. Nah, berarti kan dia durhaka. Harusnya dia gentle keluar dari PDI, gentle dia harusnya. Saya merasa saya sudah tidak sepakat dengan partai ini. Kalau saya ketika misalnya PKS, misalnya saya bergabung dengan PKS. Ketika saya lihat PKS mendukung Prabowo atau Gibran atau Ganjar, saya akan keluar. Saya katakan bahwa Pak, saya sudah tidak sesuai lagi dengan partai ini, saya keluar. Harusnya Jokowi begitu, tapi tidak. Ya, kita bertahan gitu kan. Nah, itu masalahnya guys. Itu berarti kan durhaka. Jadi politik dua kaki namanya kan, itu nggak boleh terjadi. Nah, jadi indikatornya jelas. Lalu kita lihat bagaimana kita lihat dengan gamblang ya, ada aparat yang memasang baliho Prabowo Gibran. Itu apa maksudnya coba? Aparat itu guys ya, kalau dia pakai baju dinas ya, itu dia tuh bertugas dan pastinya nggak mungkin dia tuh kalau dia punya etika moral, dia tidak akan mau masang Prabowo baliho Prabowo Gibran ketika dia sedang bertugas, nggak mungkin ya, kecuali kalau ada yang suruh, mungkin dia terpaksa gitu kan. Nah, kalau tidak dia tidak mungkin. Kenapa? Dia tentu tidak mungkin menunjukkan keberpihakannya ke keterangan karena itu mencederai moral etika. Karena kita tahu ASN dari politik itu nggak boleh berpihak, menunjukkan keberpihakannya nggak boleh. Harusnya mereka bersikap netral, mereka hanya boleh berpihak menunjukkan itu di kotak suara, bukan di umum. Makanya nggak enak jadi ASN dari politik itu dan pemerintahnya itu ketika pemilu mereka harus bersikap netral. Kalau kita bebas, rakyat ini bebas, orang yang di luar kuasa itu bebas. Nah, itu bedanya. Maka mereka tuh, karena mereka tuh terikat oleh etika moral, yang beda dengan kita. Kita etika moral kita dihitung berdasarkan kebijakan kita tidak, karena kita bukan bagian dari penguasa. Itu poinnya guys. Nah, jadi itu tidak dipahami oleh Nusron Wahid. Dia mengatakan bahwa mereka dua kekuasaan, tidak. Tidak mesti presiden, ya. Anda punya jabatan saya di kekuasaan, Anda adalah merupakan partai kekuasaan, itu Anda berkuasa. Nasdem pun begitu sebenarnya, tapi tidak sekarang. Nasdem sudah keluar dari kekuasaan. PDI itu bagian dari kekuasaan, tapi dia tidak lagi didukung oleh kekuasaan. Lembaga Jokowi sudah berpindah dia, artinya PDI tidak punya kuasa lagi. Ya, ingat yang menguasai negara ini adalah presiden, bukan partai. Ya, kalau presiden itu bukan partai, berarti partai ikut menguasai negara ini. Tapi karena Jokowi tidak tunduk lagi kepada partai PDIP, artinya PDIP tidak lagi menguasai negeri ini. Yang menguasai negeri ini adalah Jokowi, dan dia menunjukkan keberpihakannya, dukungannya kepada Menhannya Prabowo dan partai-partai yang mendukung Prabowo. Nah, itu poinnya ya. Jadi harus pahami ini. Harus pahami ini dia, harus pahami ini guys. Jadi ada faktor Jokowi cawe-cawe dan mendukung Prabowo. Itu masalahnya. Dan Menko itu juga penguasa guys. Jangan salah. Mereka bagian dari kekuasaan. Jadi nggak bisa dikatakan dua soal kekuasaan. Yang dua kekuasaan itu adalah PKS. Itu dua kekuasaan. Ya, PKS. Yang betul-betul ya. Betul-betul itu adalah PKS. Ya, PKS, apalagi ya sekarang ini kayaknya PKS lah guys, yang dua kekuasaan. Tapi kalau kayak misalnya kayak PDI, apalagi ya, PDI, Nasdem, PKB, itu bahkan nggak bisa lagi disebutkan punya kekuasaan karena mereka sudah ditinggalkan Jokowi, ya. Mereka sudah meninggalkan atau ditinggalkan Jokowi. Nasdem meninggalkan yang ditinggalkan Jokowi. Begitu dengan yang lainnya, PDI dan juga PKB. Jadi yang betul-betul punya kekuasaan dan dekat dengan kekuasaan dan punya akses kekuasaan dan bukan lagi dua kekuasaannya, tapi punya kuasa itu adalah kelompok Prabowo, Gibran. Mereka punya kuasa. Mereka dicawe-cawekan Jokowi, mereka didukung Jokowi, ya dibuktikan dengan kata-kata Jokowi, statement Jokowi sendiri dan dibuktikan dengan pengerahan aparat kemarin, ya memasang baliho Prabowo Gibran, gitu kan. Dan juga keberpihakan superior ini, karena superior ini kan kita akui memang bayaran, mereka bekerja untuk yang membayar, gitu kan. Makanya kita bisa mengatakan pada superior nggak bisa. Saya tidak pernah percaya pada superior, ya, karena mereka dibayar, ya. Makanya
kita tuh lebih percaya kepada survei internal dari partai politik masing-masing. Makanya hendaknya kita buka nih survei dari partai politik masing-masing. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu guys, yang lebih meyakinkan lagi, itu survei dari orang-orang yang netral. Misalnya kayak yang memang nggak dibayar gitu guys, kayak podcast dari Harun itu kan nggak dibayar, dia melakukan survei itu tidak dibayar siapapun gitu kan. Memang ada peluang bahwa yang bias, yang mana yang menang di situ adalah pendukung Repi Harun. Tapi kan di podcast MPR itu juga ditonton oleh lawan dari Repi Harun. Ada itu beberapa orang yang selalu tidak sepakat dengan Repi Harun gitu kan, selalu mereka memang antinya Repi Harun gitu. Jadi sekali lagi ya, itu lebih meyakinkan gitu kan. Jadi poinnya adalah Nusra ini tidak paham ya, bahwa dia itu, mereka tuh bukanlah dua kekuasaan, mereka adalah punya kekuasaan. Mereka punya Jokowi karena Jokowi berbeda pada mereka punya Prabowo yang merupakan Menhan, mereka punya menteri-menteri yang itu punya kuasa. Jangan lupa, yang dua politik tuh kuasa itu sekali lagi ya adalah PDIP, Nasdem, PKB, apalagi PKS, itu dua kekuasaan. Jadi janganlah ngaku-ngaku Nusra ini kekuasaan. Karena mereka sesungguhnya adalah yang punya kuasa itu sendiri, gitu kan. Dan sekali lagi ya, janganlah mengatakan bahwa menuduh bahwa mentalnya ini lemah nih. Kalau sebelum tanding, ya gimana nggak mental lemah, ya kan? Indikasi kecurangannya jelas sekali gitu. Jadi sebelum ada kecurangan kan ada indikasinya. Dan ingat ya, Prabowo itu ya ketika tahun 2019 itu teriak memang kecurangan karena dia tidak didukung Jokowi. Ingat itu. Prabowo tahun 2019 itu tidak didukung kekuasaan, bahkan dia anti kekuasaan. Ya, dia adalah oposisi. Jika dia nantang karena ada kecurangan. Nah, sekarang kalau tidak ada mengatakan itu ya wajar, karena dia sudah bagian dari kekuasaan. Dia adalah menhannya Jokowi dan Jokowi mendukung dia terang-terangan di Pilpres ini. Di kondisi Prabowo 2019 dengan sekarang itu berbeda. Makanya tentu tidak mungkin vokal karena kekuasaan berada di genggaman dia, Jokowi ada di genggaman dia. Nah, itu faktanya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.